Marilah aturkan terjadikan alam Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu melepaskan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan sholat sunnah, tarawih dan witir, mari kita bersama-sama mendengarkan tausiah atau kultum agama yang disampaikan oleh Syekh Malik Jumaah Al-Asri dari Palestina. Kepada Syekh, waktu di tempat kami, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Dan kami hormati Dewan Pengurus Masjid Nurul Iman Kecamatan Kajang dan seluruh jamaah sholat Isya dan sholat tarawih sama-sama dirahmati Allah SWT. Sebagai pembuka, sebelum Syekh Malik menyampaikan ceramah singkat, kami mau memperkenalkan dulu tentang program kami. Kami dari Baitul Mal Hidayatullah, yaitu salah satu lembaga amil zakat nasional yang telah diresmikan juga oleh Kementerian Agama. Kami melakukan suatu program Ramadan yang kita sebut dengan siraman manis. Siraman manis itu adalah singkatan dari silaturahmi imam-imam Palestina bulan suci Ramadan di Indonesia. Nah, jadi kami alhamdulillah mengundang totalnya ada 8 syekh yang tersebar di seluruh Indonesia, insyaallah. Tetapi tidak di seluruh pulau Indonesia, ada beberapa provinsi besar. Nah, kebetulan beliau sekarang ini 20 hari di provinsi Kepulauan Riau, 5 hari di Kabupaten Karimun, kemudian 9 hari di Batam, lalu di Bintan dan Tanjung Pinang ini sekitar 7 hari. Nah, alhamdulillah Masjid Nurul Iman ini adalah masjid terakhir kami untuk melaksanakan roadshow atau siraman manis ini. Alhamdulillah. Jadi sangat merupakan kehormatan bagi kami bisa mengisi di masjid yang besar ini. Alhamdulillah. Baiklah, beliau ini, Syekh Malik ini adalah keturunan asli Palestina, tetapi beliau tinggalnya di Yordania. Kakek beliau itu asli berdarah Palestina dan merupakan salah satu korban tragedi besar pada tahun 1948. Dan namanya itu tragedi Nakbah, yang dimana semua hampir lebih dari 60% kota Palestina itu, negara Palestina itu hancur dan diratakan dengan tanah, lebih parah daripada Gaza sekarang. Ini benar-benar tidak ada lagi bangunan, semuanya rata, sehingga mereka merenovasi, membangun ulang, dan jadilah mereka sebut dengan kota negara Israel itu. Nah, sebenarnya kita tidak boleh mengikut nama negara itu karena itu adalah mereka adalah penjajah, bukan penghuni asli negara Palestina. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, nanti di sesi terakhir setelah tarawih kami akan menayangkan sedikit video pendek mengenai kondisi saudara-saudara kita di Palestina dan juga kondisi mereka di bulan suci Ramadan saat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan rahmat yang terutama nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan juga alhamdulillah salawat serta salam kita berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga dan para sahabat-sahabat yang Allah taala. Ayyuhal ikhwatul mu'minun.
ذكر الله عز وجل في مقطع سورة الإسراء مسجدا عظيما مباركا جعل الله تبارك وتعالى له منزلة عالية ومكانة رفيعة في قلوب المسلمين. Allah SWT menyebutkan di awal surah Al-Isra semua masjid yang dimana masjid ini Allah menjadikan statusnya itu mulia dan Allah tinggikan derajatnya di hati kita umat Islam. هذا المسجد العظيم المبارك خصه الله عز وجل بخصائص وفضائل عظيمة جاءت في كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Masjid yang mulia ini, masjid yang agung ini telah Allah khususkan dan Allah menyebutkan keistimewaan masjid ini yang dijelaskan di beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan juga Rasulullah SAW telah menyebutkan keistimewaannya di beberapa kali Rasulullah SAW. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Keistimewaan pertama dari masjid ini adalah masjid ini masjid yang Allah berkahi, saking limpahnya keberkahan yang diberikan Allah pada masjid ini sehingga negeri-negeri yang ada di sekitar masjid ini juga mendapatkan keberkahan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya pada surah Al-Isra yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan kampanye di suatu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkasihkan dan kami berkati di negeri yang ada di sekitarnya. Telah diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. باركه الله عز وجل فحلت بركته الدينية والدنيوية فيما حوله من بلاد الشام. Saking limpahnya keberkahan dari masjid ini, mulai dari keberkahan duniawianya berupa keberkahan yang juga para penghuni atau penduduk di masjid ini, bahkan keberkahan dari segi akhiratnya, pahala-pahala yang bisa kita dapat dari masjid ini. Tidak hanya di masjid tetapi seluruh negeri Syam pun ikut mendapatkan keberkahan dari masjid ini. وقدسه الله تبارك وتعالى فجعله مقدسا. قال الله عز وجل في سورة المائدة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Istimewa yang kedua adalah masjid ini adalah masjid yang telah Allah sucikan. Allah mengucap masjid ini sebagai masjid yang suci dan tanah tempat masjid ini pula adalah tanah yang suci di Palestina. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Maidah yang artinya wahai kaumku, masuklah kalian ke sebuah tanah yang telah kami sucikan dan telah kami tetapkan untuk kalian, dan janganlah kalian berpaling karena takut akan musuh-musuh kalian, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. المسجد الأقصى عباد الله هو قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبينا صلى الله عليه وسلم ومعراجه الذي صعد منه إلى السماوات العلى. صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما بجميع الأنبياء والرسل في تلك الرحلة العظيمة المباركة. Masjid Al-Aqsa ini merupakan kiblat kita untuk Islam yang pertama dan juga merupakan tempat yang di mana masjid ini menjadi saksi bisu proses terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah diangkat ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat oleh Allah SWT. Lalu Rasulullah menjadi imam untuk seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul pada malam itu juga di Masjid Al-Aqsa. أيضا عباد الله المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض، ثالث المساجد التي تشد الرحال إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. Istimewa lainnya adalah Masjid Al-Aqsa ini merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini, dan juga merupakan salah satu dari 3 masjid yang patut kita sebagai umat Islam untuk kita niatkan kita mengunjungi seumur sehidup kita. Jadi selama kita hidup harus kita niatkan untuk kita mengunjungi Masjid Al-Aqsa ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak diperkenankan untuk diniatkan mengunjungi kecuali pada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi SAW, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. هو محور عقيدة الأنبياء، زيارته مغفرة للذنوب وأجر الصلاة فيه مضاعف، تعمل الصلاة فيه ب250 صلاة. Masjid Al-Aqsa ini merupakan tempat peristirahatannya para nabi-nabi dan rasul-rasul. Jika kita umat manusia, umat Islam, ketika meninggal, maka kita akan menunggu di alam kubur. Tetapi kalau nabi-nabi dan rasul-rasul, tempat menunggunya adalah di Masjid Al-Aqsa. Dan apabila kita berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah SWT. Dan jika kita sholat di Masjid Al-Aqsa, maka satu sholat kita itu sebanding dengan 250 sholat kita di masjid lainnya. أيها الإخوة المؤمنون، المسجد الأقصى شرف لهذه الأمة وميزان لإيمانها، وتعرضوا في هذه الأيام ومنذ عشرات السنوات إلى محاولات لتهذيبه وتغيير وضعه التاريخي الإسلامي، فتنتهك حرماته بتدريسه، وتؤدى طقوس تلمودية يهودية عند حائط المراقبين. Masjid Al-Aqsa ini merupakan kebanggaan dan kemuliaan kita bagi umat Islam. Dan Masjid Al-Aqsa ini saat ini menjadi tolak ukur iman kita sebagai umat Islam. Bagaimana tidak, sudah berpuluh-puluh tahun Masjid Al-Aqsa ini terancam roboh akibat perbuatan orang-orang Yahudi di tanah Palestina. Mereka menggali bahwa Masjid Al-Aqsa itu terowongan-terowongan, lubang-lubang, ya. Apabila nanti terowongan itu jika roboh, maka Masjid Al-Aqsa juga itu roboh. Nah, itu adalah salah satu tindakan keji mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menghapus kesucian dari Masjid Al-Aqsa ini. Mereka mengukir setiap dinding-dinding Masjid Al-Aqsa itu kalimat-kalimat yang mereka anggap kalimat ibadah untuk menghilangkan kehormatan Masjid Al-Aqsa bagi kita umat Islam. يقتل ويضرب المراقبون والمصلون فيه، ويضيق عليهم في صلواتهم. Masjid Al-Aqsa merupakan Masjidil Haram, masjid suci, tetapi mereka berani menyiksa umat Islam di dalam masjid. Bahkan mereka berani untuk membunuh saudara-saudara kita yang mencoba untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Setiap bulan suci Ramadan pasti mereka akan bersulit umat Islam. Tidak hanya pada saat sekarang ini, tetapi setiap tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu mereka sudah melakukannya. لا يختفى عن هذا الحد، كما تعلمون يتعرض قطاع غزة في فلسطين إلى قصف شديد أشبه بإبادة جماعية، يقتل فيه الأطفال والنساء والشيوخ بلا رحمة. Tidak cukup hanya itu. Kebiadaban ini ada kekejian dari orang-orang Yahudi ini. Kota Gaza adalah salah satu kota di Palestina yang merupakan penduduk hidup 100% umat Islam. 70% bangunannya itu sudah hancur, hampir rata dan tidak layak huni lagi. Anak-anak kecil, wanita-wanita dan juga lansia dibunuh tanpa ada rasa kemanusiaan sama sekali.
تنصف المستشفيات والمساجد والمدارس والجامعات، حتى أصبح أكثر من 70% من قطاع غزة مدمرا بالكامل. Itu seperti masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit, apalagi tempat tinggal, hampir tidak bisa lagi dihuni. Mereka hancurkan semuanya, sumber air dan juga sumber makanan mereka hancurkan, sehingga warga Palestina menjadi sangat sulit untuk hidup di negeri mereka sendiri. حتى أنهم أصبحوا يموتون جوعا بسبب النقص الشديد في الغذاء والدواء، ولا معين ولا نصير لهم سوى الله تبارك وتعالى. Penduduk Palestina, saudara-saudara kita, tidak hanya mati karena bombardir dari orang-orang Yahudi ini, tetapi mereka juga mati karena kekurangan makanan dan kekurangan air minum serta kekurangan obat-obatan oleh sebab kebiadaban dari orang-orang Yahudi. إخوة الإسلام، تذكروا دائما أن أمتكم أمة واحدة لا تفرق بينها حدود ولا مسافات، أمورها واحدة، قضاياها واحدة، حقها في القدس وفي فلسطين والأقصى حق خالص لكل أفرادها. Ingatlah wahai saudara-saudara sekalian, umat Islam itu adalah umat yang satu yang tidak bisa kita pisahkan karena atas batas wilayah kekuasaan. Umat Islam yang ada di Eropa, di dataran Asia, maupun yang ada di Afrika, semuanya satu umat Islam. Dan hak kita terhadap Masjidil Aqsa dan Palestina adalah satu. Kepentingan mereka adalah kepentingan kita. Air mata mereka adalah air mata kita. Kesedihan mereka adalah kesedihan kita. أمتنا أمة متراحمة متناصرة مترابطة متآخية. قال الله عز وجل: إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Umat Islam adalah umat yang saling menyayangi antar sesama dan saling menolong antar sesama. Sebagaimana dikatakan firman Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. أمة الإسلام عباد الله لا تنتصر ولا تعود مقدساتها ولا تعود كما كانت عليه إلا إذا تمسكت بكتاب ربها تبارك وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبهما النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. Dan kemanfaatan kita umat Islam atas tanah Palestina, atas tanah amanah ini dan juga Masjidil Aqsa tidak mungkin bisa kita raih kecuali jika kita semua kembali seperti sedia kala, di mana kita umat Islam semuanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mengamalkan apa yang dilakukan dan diberikan tadi Rasulullah SAW. ثم اتبعك آثار الصحابة الكرام فهم أعلم وأفهم وأتقى الناس بعد الأنبياء والرسل. Dan mengikuti ajaran-ajaran dan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh para sahabat. Karena para sahabat ini adalah orang-orang terbaik, orang yang paling soleh dan paling baik amalannya setelah Rasulullah SAW. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, mereka para sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang dalam Allah berikan hidayah, maka kepada mereka kalian meminta hidayah atau petunjuk. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Di mana Rasulullah SAW bersabda tentang sahabat yang artinya sebaik-baik umat manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, lalu mereka yang hidup di zamannya setelah zamanku, lalu mereka yang hidup setelah zamannya zaman setelah orang yang hidup di zamannya. وأيضا عباد الله يجب علينا أن نربي أبناءنا وبناتنا
على قيم ومبادئ الإسلام العقيدة المباركة الراسخة ونربيهم على حقهم في مقدساتهم. Dan yang tidak boleh penting adalah dengan mendidik anak-anak kita generasi muda dan perempuan maupun yang laki-laki, kita ajarkan kepada mereka tentang bagaimana dulu Islam pernah berjaya. Kita ajarkan mereka tentang akhlak Islam, yaitu akhlak Al-Quran. Kita ajarkan kepada mereka bahwasanya kita umat Islam punya hak terhadap Masjidil Aqsa dan juga tanah Palestina yang harus kita jaga. واعلم وتذكر دائما ان الله عز وجل لا ينصر الا من ينصره. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Dan tahu saudara-saudaraku, sesungguhnya Allah ini tidak akan menolong hambanya kecuali jika hambanya itu akan berjuang dan menolong orang-orang di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjuang untuk kemenangan agama Allah, maka Allah akan berjuangkan kemenangan untuk kalian dan Allah akan menguatkan kata-kata kalian untuk menghasilkan kemenangan tersebut. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يردنا بيده يوما جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. انصر اخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اكرمنا ولا تكلنا، اجرنا ولا تغفر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من ضر علينا، واهدنا ويسر هدانا الينا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا ليله القدر واكتب لنا اجرها يا ارحم الراحمين، واجعلنا من الفائزين فيها يا ارحم الراحمين، واكتبنا باعتقاء هذا الشهر العظيم الله. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، أذكركم أن هذه الليلة هي الليلة 21 لشهر رمضان المبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله من أجل قيام الليل حتى يدرك أجر قيام ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا جميعا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam saya yang terakhir tadi adalah beliau mengingatkan kita tentang 10 hari terakhir Ramadan, yaitu mulai tanggal ini tanggal 1 Ramadan. Rasulullah itu ketika 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah mengucapkan sahurnya. Kemudian Rasulullah menolongkan keluarganya untuk menjemput Lailatul Qadar. Makanya beliau mengajak para jemaah sekalian untuk ikut memperkuat ibadah pada malam 10 terakhir itu. Baik jemaah sekalian, sebelum kita masuk ke sholat tarawih, insyaallah nanti karena kami nanti di akhir akan melakukan penggalangan donasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bagi jemaah yang mau tinggal nanti dan itu berdonasi apa yang kita punya ya, hari ini bisa melalui rekening yang akan kami bagikan. Tidak juga di bulan ini, bisa nanti di bulan April atau di bulan Mei. Karena kami berencana untuk menyalurkan donasi ini di akhir bulan April atau di awal bulan Mei, atau bahkan di akhir bulan Mei jika memang
belum bisa. Nah, bagi jemaah yang ada niat mau berdonasi, berikan sebagian yang kita punya dari data kita. Insya Allah nanti akan kami menyiapkan syarat dan nanti syarat akan dilakukan oleh Syekh dan melakukan foto bersama Syekh sebagai penerangan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti setelah terawih, kalau sekarang sudah punya misalnya ada sisi foto gitu Bapak sekalian. Baiklah, mungkin kita bisa melaksanakan sholat tarawih seperti yang sudah dilakukan dan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.